Belajar, perkenalkan, nama saya Imade Yadnya Tresna Putra. Saya guru dari SMA Negeri 6 Denpasar. Sahabat belajar, hari ini kita akan mempelajari materi tentang teknologi digital. Materi ini merupakan materi fisika SMA kelas 12. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan sahabat belajar itu mampu menjelaskan transmisi data secara analog dan secara digital. Sahabat belajar, perkembangan teknologi digital sekarang ini berkembang sangatlah pesat. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial itu sendiri tergantung dari si penggunanya. Oke, lengkapnya kita simak perkembangan teknologi digital pada video berikut ini. Sahabat belajar, data yang dikirimkan melalui media sosial itu sendiri itu berupa sinyal, baik itu sinyal analog ataupun sinyal digital. Nah, istilah analog dengan digital ini biasanya berhubungan dengan continuous dan discrete, di mana dalam komunikasi data terdapat 3 konteks. Yang pertama itu adalah data, yang kedua itu adalah sinyal, dan yang ketiga adalah transmisi. Nah, transmisi ini merupakan komunikasi dari data dengan penyebaran dan pemrosesan sinyal. Sahabat belajar, sebelum kita mempelajari tentang transmisi data secara analog maupun secara digital, terlebih dahulu kita harus mempelajari pengetahuan dasarnya terkait bilangan-bilangan dalam komunikasi data. Bilangan itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama itu adalah bilangan desimal, yang kedua adalah bilangan biner, yang ketiga adalah bilangan oktal, dan yang terakhir yang keempat itu adalah bilangan heksadesimal. Bilangan desimal merupakan sistem bilangan berbasis 10. Hal itu disebabkan karena terdiri dari 10 lambang berupa angka ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ciri-ciri bilangan desimal biasanya ada tambahan subscript des atau subscript 10 di akhir bilangannya. Contoh, 421 subscript des, atau bisa juga ditulis 421 subscript 10. Bilangan biner. Bilangan biner sering disebut dengan sistem bilangan berbasis 2 karena terdiri dari 2 lambang ya, 0 dan 1. Nah, digit bilangan biner sering dinamakan dengan binary digit atau sering disingkat dengan bit. 4 bit itu dalam bilangan biner dinamakan dengan nibble, sementara untuk 8 bit itu sering dinamakan dengan byte. Ciri bilangan biner itu biasanya adanya tambahan subscript bin atau subscript 2 di akhir bilangannya. Contoh, 101, 010, 11 subscript bin. Itu boleh juga ditulis 101, 010, 11 subscript 2. Itu adalah contoh dari bilangan biner. Bilangan oktal. Sistem bilangan ini sering disebut dengan basis 8 karena terdiri dari 8 lambang. Itu berupa angka ya, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, adapun ciri dari bilangan oktal adanya tambahan subscript oct atau subscript 8 di akhir bilangannya. Contoh, 1161 subscript oct itu sering juga ditulis dengan 1161 subscript 8. Bilangan heksadesimal. Sistem bilangan ini sering disebut basis 16 karena terdiri dari 16 lambang yang terdiri dari angka dan huruf, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, serta huruf berupa huruf A, B, C, D, dan
E dan F. Nah, ciri dari bilangan heksadesimal itu sendiri adanya tambahan subscript hex atau subscript 16 di akhir bilangannya. Contoh, 271 subscript hex itu bisa juga ditulis dengan 271 subscript 16. Sahabat belajar, bagaimana sih cara mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal? Yuk, simak contoh berikut ini. Kita ubah bilangan biner 1001 menjadi bilangan desimal. Caranya, karena terdiri dari 4 angka yaitu 1, 0, 0, dan 1, maka kalian pisahkan ya. Kurung pertama 1 dikali 2 pangkat 3. Kenapa pangkatnya 3? Karena di belakang 1 ini ada 3 bilangan lagi, sehingga pangkatnya 3. Ditambah kurung kedua itu adalah angka 0 ya, dikali 2 pangkat 2 karena di belakangnya masih ada 2 bilangan. Kemudian ditambah kurung berikutnya angka 0 lagi dikali 2 pangkat 1. Dan terakhir di kurung berikutnya angka 1 ya, ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 karena sudah tidak ada bilangan lagi di belakang angka 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 8 ditambah 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, maka hasilnya 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 yaitu 9. Maka bilangan biner 1001 dikonversi menjadi 9 desimal. Bagaimana sahabat belajar? Masih semangat untuk mempelajari teknologi analog dan digital? Tetap semangat ya. Oke, karena materi berikutnya kita akan mempelajari tentang sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan cara mengubah karakteristik gelombangnya. Dua karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, karena gelombang sinus merupakan dasar dari semua isyarat dari sinyal analog. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa kotak-kotak seperti itu ya. Biasanya terdiri dari dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Nah, sehingga dia tidak mengalami gangguan atau noise. Nah, sinyal digital ini sendiri sering juga disebut dengan sinyal diskrit. Nah, sahabat belajar, akhirnya dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa transmisi data secara analog itu adalah pemindahan data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sedangkan transmisi data secara digital itu adalah pemindahan data yang dalam bentuk pulsa atau diskrit yang biasanya terdiri dari dua keadaan yaitu 0 dan 1. Oke, sahabat belajar, demikianlah video kita hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Akhir kata, saya aturkan para